Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat mengalami asam uratnya tinggi, kemudian mendapatkan serangan ataupun gejala asam urat, tentu kadar asam uratnya dinormalkan ya, supaya serangan asam uratnya itu mereda. Kemudian teman-teman saat mengalami asam urat, ya tentu itu harus mendapatkan penanganan ya supaya asam uratnya itu nggak terus-terusan, nggak berlanjut-lanjut. Karena kalau asam uratnya berlanjut-lanjut terus-terusan, ini bisa mengalami teman-teman nantinya ya komplikasi ataupun masalah kesehatan lainnya karena asam urat tinggi. Jadi kita akan membahas komplikasi asam urat pada tubuh. Penyakit asam urat ini terjadi ketika kadar asam urat di tubuh kita itu tinggi, ya nggak normal, ya melebihi normal. Kemudian nanti timbullah ataupun terbentuknya ya kristal-kristal asam urat di sendi. Nah, akhirnya nanti sendinya meradang, ya sendinya mengalami masalah dan menimbulkan keluhan. Keluhan ini ya tentu harus diobati. Kalau tidak diobati, lama-lama menimbulkan masalah lain ya, komplikasi. Jadi ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi ketika kadar asam urat terus-terusan tinggi. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal adalah salah satu komplikasi yang bisa terjadi ya ketika kadar asam urat di tubuh kita itu terus-terusan tinggi ataupun tidak normal. Komplikasi ini terjadi ya ketika kristal asam urat itu terbentuk di saluran kemih, ya lama-lama nanti ya akhirnya terbentuklah ataupun terciptanya batu ginjal. Teman-teman nanti akan merasa bagian pinggangnya pegal, kemudian nyeri ya di bagian punggung, kemudian urinnya bisa berdarah ya akibat keluhan batu ginjal. Yang kedua, gagal ginjal. Teman-teman ya batu ginjal tadi karena terbentuknya kristal asam urat ya lama-lama juga akan mempengaruhi ginjal teman-teman. Ya lama-lama nanti ginjalnya bisa rusak karena batu ginjal tadi. Nah, karena batu ginjal akibat asam urat tadi juga bisa menimbulkan bekas luka ya di sistem kemih teman-teman, ya baik di ginjal ataupun di saluran kemih lainnya. Jadi teman-teman ya masalah ini bisa terjadi kalau nanti ya kadar asam urat teman-teman tidak terkontrol ya terus-terusan tinggi. Akhirnya nanti ya akan mempengaruhi fungsi ginjal. Kemudian karena asam uratnya juga terlalu tinggi, ya ini juga akan mempengaruhi ginjal ya. Ginjal nanti akan bekerja lebih keras. Yang ketiga, topi. Topi ataupun topus ya ini ketika kristal asam urat yaitu membentuk gumpalan ya, gumpalan ataupun benjolan di bawah kulit ya biasanya di bagian sendi. Benjolan ini bisa kecil dan juga bisa besar ya tergantung dari pembentukannya. Benjolan ataupun gumpalan topi ini bisa muncul di tangan dan kaki. Ya misalkan di tangan, di pergelangan tangan dan juga di jari-jari tangan. Ya kemudian di kaki, di pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Nah di lutut pun juga bisa muncul. Nah topus ini bisa meradang ya kemudian bisa mengeluarkan cairan ya. Nah ini harus diobati. Kalau dibiarkan topi ini lama-lama nanti bisa menyebabkan sendinya jadi rusak ya, mengikis sendi dia. Nah jadi sendinya nggak normal lagi. Yang keempat, deformitas sendi. Jika asam urat terus-terusan tinggi, ya ini nanti lama-lama bisa menyebabkan perubahan ya pada bentuk sendi teman-teman ataupun disebut dengan deformitas sendi. Deformitas sendi ini terjadi ketika kadar asam urat terus-terusan tinggi ataupun berlangsung lama, kronis ya. Nah, nanti terbentuk topi ya kemudian akan mengalami deformitas sendi. Lama-lama akhirnya menyebabkan sendinya rusak permanen ya, kemudian kekakuan sendi, ya perubahan bentuk sendi. Nah, jadi memang asam urat ini nggak boleh diremehkan. Kelima, kesehatan mental. Ketika teman-teman memiliki penyakit asam urat, kemudian sering-sering kambuh ya berkali-kali, ya tentu akan mengganggu aktivitas teman-teman, akan mengganggu kehidupan teman-teman. Mulai dari teman-teman mau berjalan saja jadi susah, mau bepergian jadi susah, mau bekerja pun jadi susah. Nah kondisi ini ya bisa mempengaruhi psikologi teman-teman ya, jadi cemas, jadi stres ya, jadi nggak nyaman pikirannya ya, moodnya jadi nggak bagus, emosional ya.
Nah, ini tentu akan mempengaruhi kesehatan mental teman-teman. Nah, jadi sebaiknya kalau teman-teman memiliki penyakit asam urat yang terus-terusan kambuh, ya konsultasikan ke dokter. Keenam, penyakit jantung. Teman-teman, ya orang yang memiliki asam urat ya kemudian sering-seringan kambuh berarti adanya peradangan ya di sendi. Nah, asam urat ini bisa memicu peradangan teman-teman, ya baik di sendi ataupun bagian tubuh lainnya. Nah, ketika tubuh gampang mengalami peradangan, ini meningkatkan resiko teman-teman nanti terkena penyakit jantung. Untuk menghindarinya, teman-teman tentu ya harus merubah pola hidupnya jadi lebih sehat, ya membuat kadar asam uratnya kembali normal, ya gaya hidupnya juga harus dirubah, pola makannya dirubah. Ketujuh, gangguan tidur. Serangan asam urat biasanya sering kambuh ya di malam hari ataupun dini hari. Ya ketika itu terjadi, otomatis teman-teman akan terbangun di malam hari, ya nggak bisa tidur, tidurnya pun nggak nyaman, nggak nyenyak. Ya tentu akan menurunkan kualitas tidur teman-teman. Teman-teman akhirnya kurang istirahat. Kalau teman-teman kurang tidur, kurang istirahat, ya tubuh teman-teman gampang capek, gampang lelah. Kemudian imun juga nggak bagus, ya tubuh jadi gampang sakit, ya gampang terkena penyakit lainnya. Ya teman-teman jadi stres, ya gangguan mood. Kemudian juga ketika melakukan aktivitas itu nggak optimal. Nah teman-teman, ya kalau masih ada komplikasi dari asam urat silakan tulis di kolom komentar. Ya itu tadi komplikasi yang umum terjadi ketika kadar asam urat teman-teman itu tinggi terus-terusan dalam waktu lama ya. Nah jadi penting untuk menormalkan kadar asam urat di tubuh kita, ya baik dari makanan, ya baik dari merubah pola hidup sehatnya, gaya hidup sehatnya, ataupun teman-teman menggunakan bahan-bahan alami, ya ataupun dengan bantuan medis, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.